Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 8 tentang turunan, yaitu LKS 2. Ya, sekarang kita membahas yang nomor 9 sampai dengan nomor 14. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, jadi sekali lagi untuk LKS 2, kita fokus utamanya ke rumus yang ini ya, bahwa A kali X pangkat N itu diturunkan menjadi A kali N kali X pangkat N kurang 1. Nah, kalau misalnya A-nya nggak ada, berarti artinya kan A-nya 1 ya, berarti ini kita bisa abaikan saja kalau tidak ada A. Oke, nah, jadi untuk nomor D, soalnya seperti ini ya. Nah, cara kerjanya, kita tulis ulang dulu soalnya, lalu kita sederhanakan dulu. Oke, nah, ini X kuadratnya kita tulis ulang. Nah, akar X-nya menjadi X pangkat setengah. Nah, lalu ini kan semuanya di akar 3. Berarti artinya ini semuanya kita tutup kurung pangkat sepertiga. Ya, kita fokus yang depan dulu ya. Nah, lalu ini pangkat 2 dan pangkat setengah kita bisa gabung menjadi pangkat 5/2. Oke, nah lalu itu semuanya kan di pangkat sepertiga lagi. Berarti pangkatnya dikali ya. Nah, jadi kita dapat menjadi X pangkat 5/6. Ya, jadi yang depan kita sudah sederhanakan menjadi X pangkat 5/6. Nah, yang belakang cara kerjanya sama aja. Ini X-nya tulis ulang. Nah, lalu X di akar 3 sama artinya dengan X pangkat sepertiga. Lalu karena ini semuanya di akar 5, berarti semuanya di pangkat seperlima. Jangan lupa ini minus ya, minusnya ikut terus. Nah, lalu ini disederhanakan, kalau tidak ada pangkat kan artinya pangkat 1. Jadi pangkat 1 dan pangkat sepertiga menjadi pangkat 4/3, lalu dipangkat lagi dengan seperlima. Kita kalikan menjadi menjadi pangkat 4/15. Jadi yang belakang udah kita sederhanakan jadi ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal turunkan saja. Karena ini bentuknya adalah yang X pangkat N. Berarti sekarang N-nya adalah 5/6, tarik ke depan, menjadi 5/6. Ini saya sudah skip ya, terlalu cepat. Berarti menjadi 5/6 kali X pangkat. Nah, ini kurangi 1. 5/6 kalau kurang 1 menjadi minus 1/6. Oke, nah lalu kurang. Kalau yang belakang ini, 4/5-nya kita tarik ke depan lagi. Nah, lalu X-nya dipangkat yang 4/15 ini, tapi dikurang 1 menjadi 11/15. Oke, nah selanjutnya ini tinggal dipindah jadi seperti ini ya. Jadi 5-nya di atas, 6-nya di bawah. Nah, lalu X pangkat min 1/6-nya ditarik ke bawah. Nah, lalu kita buat dalam bentuk akar. Yang depan jadi ini, yang ini juga sama ya. Tarik ke bawah, lalu kita buat dalam bentuk akar. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita lihat opsi yang benar adalah B. Oke, nah kalau kalian bingung, kalian saya jelaskan yang ini ya. Maka dia menjadi 4/15. Nah, lalu yang ini kan menjadi 1 per X pangkat 11/15. Oke, jadi 4-nya di atas, 15-nya di bawah. Nah, lalu yang X pangkat 11/15 ini kita bisa tulis sebagai X pangkat 11, lalu di akar 15. Oke? Nah, nomor 10 caranya sama lagi. Kita ubah dulu semuanya ke bentuk pangkat. Oke, nah masih Y di depan ya. Lalu kita turunkan satu per satu. Nah, yang satu ini kita abaikan saja karena satu diturunkan jadi 0. Lalu yang X pangkat setengah kita turunkan menjadi ini. Oke, nah yang X pangkat sepertiga kita turunkan jadi ini. Lalu yang belakang ini X pangkat min 4 kita turunkan menjadi ini. Oke, lalu kita cari lagi opsi yang paling cocok ya. Saya hapus aja ya supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, jadi setengah X pangkat min setengah kita bisa tulis menjadi setengah akar X. Nah, kalau yang ini kita bisa tulis menjadi sepertiga. Nah, X pangkat 2/3-nya diturun ke bawah menjadi X kuadrat akar 3. Nah, yang belakang ini juga sama ya. Cara kerjanya udah sama dengan yang tadi. Lalu kita tinggal lihat opsi yang paling sesuai adalah opsi B. Nah, kalau nomor 11 kalian harus hati-hati ya. Nah, ini ada soalnya, ini F kita, oke, dia berbentuk A, X, B, dan C, ada X-nya lagi. Ya, artinya nih variabelnya banyak. Oke, nah, cuma ada ditulis di depan sini D per DA. Oke, artinya kita mau memfokuskan soal ini bahwa variabelnya itu adalah berdasarkan A. Oke, nah seperti yang sebelum-sebelumnya ini 09 gitu. Berarti kan
dia D per DX. Jadi kita turunkannya itu berdasarkan X. Nah, jadi untuk nomor 11 kita maunya berdasarkan A. Ya, jadi artinya soalnya kita pindah dulu ya, kita pindah, kita buat A-nya di belakang. Ya, artinya ini sebagai konstantanya, ini sebagai pengalinya. Jadi 2X sebagai pengali, lalu A sebagai variabel di kuadrat. Nah, yang ini juga sama ya. 5B ditulis ke depan, nah, A pangkat 3-nya di belakang. Kalau yang paling suku ketiga ini tidak ada A-nya, jadi kita tulis ulang saja. Oke, nah lalu kita tinggal turunkan. Oke, turunkannya itu berarti berdasarkan A. Ya, artinya 2X ini ikut saja, lalu A kuadrat kita turunkan. Nah, kalau A kuadrat berarti N-nya kan 2 ya, jadi 2-nya tarik ke depan, lalu A pangkat 2 dikurang 1 menjadi A pangkat 1. Sampai sini jelas ya? Nah, yang ini juga sama, 5B-nya ikut saja, karena dia sebagai pengalinya, ikut saja. 5B ikut, lalu A pangkat 3, sekarang N-nya 3. Maka 3-nya tarik ke depan, lalu A pangkat 3 dikurang 1 menjadi A kuadrat. Nah, untuk yang suku ketiga ini, karena tidak ada A, anggap ini sebagai konstanta, ini angkanya. Oke, nah angka diturunkan kan jadi 0 ya, jadi sebenarnya ini belakang ada plus 0, kita tidak tulis juga nggak apa-apa. Ya, nah jadi tinggal sederhanakan saja, 2 kali 2 jadinya 4 ya, 4AX, lalu 5 kali 3 jadinya 15BA kuadrat. Ya, nah kita lihat opsi yang sesuai, oke, yaitu opsi C. Ya, jelas ya. Jadi kalian harus hati-hati, tidak semua soal itu turunannya berdasarkan X. Ya, kadang-kadang ada yang berdasarkan A. Nah, seperti nanti nomor 12 ini, dia berdasarkan T. Jadi kita fokusnya ke T. Yang bukan T itu adalah angka pengali. Oke? Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita buat nomor 12 lagi ya. Jadi ada FT adalah AT kuadrat tambah BT tambah C. Ditanya adalah DFT per DT. Nah, ini artinya disuruh turunkan berdasarkan T. Ya. Nah, jadi kita turunkan saja. Nah, yang depan ini AT kuadrat berarti A-nya ikut. Nah, lalu T kuadrat diturunkan menjadi 2T. Ya, jadi dapat 2AT. Nah, lalu yang tengah BT kalau kita turunkan berarti tinggal B aja ya. Karena T diturunkan sebenarnya 1. Kita mau tulis juga boleh. Oke. Nah, kalau yang belakang ini plus C adalah angka. Jadi diturunkan berarti jadinya 0. Ya, nggak ditulis lagi. Oke, maka dapat ya turunannya itu, berarti ini sama artinya dengan F aksen. Oke, turunannya adalah 2AT plus B. Oke, nah tapi soal mintanya adalah turunannya dikurang B lagi, artinya ini mau dibuang. Ya, jadi dikurang B, maka B minus B habis ya, habis maka tersisa 2AT saja, yaitu opsi E. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya, nomor 13. Rumusnya sudah saya sediakan lagi di sini. Oke, nah diketahui fx adalah x pangkat n dikali x di pangkat c tapi di akar b. Ya, ditanya turunannya apa. Nah, jadi cara kerjanya kita harus gabung dulu ini, disederhanakan dulu. Yang depan x pangkat n tetap. Tapi yang belakang ini kan kita bisa tulis sebagai x pangkat c per b. Nah, lalu kita tahu kalau dikali maka pangkatnya ditambah ya, menjadi x pangkat n tambah c per b. Oke, nah lalu kita tinggal turunkan sesuai dengan rumus ini, tapi sekarang pangkatnya adalah satu paket ini. Ya, n tambah c per b. Jadi kita kalau turunkan itu maka n tambah c per b-nya taruh di depan, kali x, nah pangkatnya tetap tapi dikurangi 1. Menjadi n tambah c per b kurang 1. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, lalu kita yang depan ini kita samakan penyebut ya, atas bawah kali b menjadi nb per b tambah c per b, kita bisa gabung menjadi nb tambah c per b. Nah, yang belakang ini kita pecah aja. Eh, eh, kita susun ulang menjadi n kurang 1 lalu plus c per b-nya. Nah, lalu kita pecah menjadi x pangkat n kurang 1 kali x pangkat c per b. Oke, tujuannya apa? Supaya nanti sesuai dengan opsi yang ada ya. Nah, lalu kita lihat di opsi ini tiba-tiba muncul angka huruf A. Padahal kan di soal tidak ada A-nya ya. Jadi kita ini sebenarnya salah soal, kita ganti saja A menjadi N. Oke, artinya ini N kita ganti jadi A, jadi dapatnya AB tambah C per B, lalu ini ganti jadi A ya, jadi
X pangkat A kurang 1 kali, nah, lalu ini kita buat dalam bentuk akar. X di pangkat C, lalu di akar B. Ya, maka opsi yang sesuai kita bisa pilih opsi A ataupun opsi B, karena dua-duanya sama saja. Oke, nah terakhir nomor 14, jika F plus 3 adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1, ditanya F aksen X-nya apa? Oke, nah ini dikasih petunjuknya. Tentukan dulu Fx-nya, karena yang dikasih bukan Fx ya, yang dikasih adalah Fx tambah 3. Nah, triknya sebenarnya tidak susah, ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya, waktu belajar tentang komposisi. Jadi triknya adalah yang di dalam kurung ini kita misalkan aja sebagai sesuatu gitu. Saya tulis sebagai A ya. Jadi satu paket ini kita misalkan sebagai A sama dengan X tambah 3, maka kita bisa pindah tiganya ke kiri menjadi A kurang 3 adalah X. Oke, artinya apa? Artinya ini bisa kita ganti jadi A, lalu yang ada X ini kita ganti sebagai A kurang 3 ya. Maka X kuadrat kita tulis sebagai A kurang 3 kuadrat, lalu plus 2X kita tulis sebagai 2 kali A kurang 3, baru di plus 1. Oke, nah lalu ini tinggal disederhanakan ya. Ini dijabarkan, ini duanya dikali masuk, lalu kita sederhanakan. Nanti dapatnya FA adalah A kuadrat kurang 4A tambah 4. Oke, nah lalu seperti biasa kita kan maunya berbentuk X, maka A-nya ganti balik jadi X, ini jadi X, ini jadi X, maka dapat Fx-nya ya. Fx adalah X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, selanjutnya kita tinggal cari F aksen X. Kita turunkan saja. Nah, X kuadrat jadi 2X. Min 4X jadinya min 4. 4 jadi 0. Ya, jadi jawaban akhir 2X kurang 4. Tapi kita lihat tidak ada opsinya ya. Jadi tarik keluar 2-nya menjadi 2 kali X kurang 2. Baru ada opsinya yaitu opsi B. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 2 ini sampai dengan yang nomor 14 ya. Semoga penjelasannya jelas. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like juga video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.